Yang dikritik oleh Ahmad Wahib apa? Apologi. Jadi apologi itu orang mengklaim kebenaran dirinya, tidak mau berubah meskipun ada bukti bahwa yang dia ikuti itu tidak pas. Itu namanya apologi. Sejak awal pokoknya diklaim, aku pasti benar, tidak mungkin salah. Inilah yang paling asli, yang paling murni. Itu apologi namanya. Cirinya apologi apa? Katanya Ahmad Wahib, kalau diserang biasanya membabi buta membela diri. Pokoknya aku tidak boleh salah. Atau begitu dia sadar bahwa dia salah, sebelum diserang orang, bikin excuse. Bikin excuse itu cari alasan dulu. Loh, itu yang kemarin itu sebenarnya tidak sengaja. Itu. Oh, yang kemarin itu sebenarnya khilaf. Oh, yang itu bikin excuse. Itu namanya tanda-tanda orang yang apologi. Tidak bisa disalahkan. Jadi menghadapi orang apologi, jangan diajak diskusi. Ngapain? Kamu capek. Dia sudah punya keyakinan sendiri, mantap, ya sudah. Tapi orang semacam ini dia berhenti tadi, mandek, tidak berkembang. Kemudian cirinya yang ketiga biasanya mengunggul-unggulkan dirinya dengan cara membangkitkan kembali hal-hal yang lama. Jasaku loh dulu, yang ini loh, kebaikan yang kulakukan ini loh, kok nggak kamu lihat? Jadi yang disebut itu terus. Itu biasanya ciri-cirinya orang apologi. Termasuk mengagungkan kejayaan masa lampau. Dan yang kelima, cirinya orang apologi itu normatif. Normatif itu secara kaku memegangi norma-norma, tidak luas menghadapi perubahan situasi. Orang normatif itu ya kalau sudah matok ideal A harus itu, meskipun situasinya berubah. Pokoknya saya setiap hari harus nabung 1.000 misalnya. Loh, nabung 1.000 ini prinsip. Karena dulu mungkin penghasilannya 5.000. Begitu sekarang penghasilannya 5 juta, harusnya ya sehari jangan 1.000 lah. Oh enggak pak, penghasilannya 1.000. Oh ya kamu tidak lihat situasi. Kamu sudah 5 juta sekarang. Tidak mungkin hanya 5.000 misalnya. Nah, itu normatif orang, tidak lihat situasi, membuta, mengikuti norma-norma. Untuk menghindari apologi, yang pertama apa? Luas hatinya, berdada lebar, optimis dan sabar. Jadi jadilah orang yang luas. Kalau orang Jawa menyebutnya nyegoro. Jadi orang nyegoro itu kayak samudra. Apa saja masuk ke situ, dari sungai mana-mana masuk ke situ, tidak masalah. Dia bisa menampung apapun. Jadi luaskan pikiranmu, luaskan hatimu, lebarkan dadamu, maka hidupmu akan lebih tenang, lebih mudah untuk berubah. Ketika kamu sudah terbuka, dengarkan pikiran-pikiran orang lain dengan baik. Jangan kesusuk komen. Siapa tahu kita salah paham. Jadi ini triknya untuk menghindari apologi. Kalau menurutmu ada yang kurang seret, tidak cocok, kejar sampai utuh data yang ingin kamu tahu. Jangan hanya dari satu kalimat, dari satu postingan, dari satu terus kamu sudah judgement, kamu sudah komen. Pahami dulu duduk persoalannya secara utuh. Kemudian yang ketiga, percaya diri. Orang apologi itu kecenderungannya dia tidak percaya diri. Diajak diskusi tidak mau, diajak debat tidak mau, karena dia tidak percaya diri. Khawatir keyakinannya tergoyahkan, teruntuhkan. Yang keempat, optimis, memandang masa depan dengan tersenyum. Oh ini kalimatnya khas, tapi coba kamu menatap masa depanmu hari ini sambil tersenyum enggak? Itu berarti kamu masih apologi. Jadi kamu membayangkan cita-cita saya pak, besok ini nanti pokoknya mesti sukses jadi ini, terus kamu tersenyum. Tapi kalau kamu tidak punya itu ya kamu tidak bisa menatap masa depan dengan tersenyum.
Oke, nanti kamu pulang dari sini di kamar menghadap ke kaca itu, kira-kira masa depanku ku hadapi dengan senyum apa merengut apa bingung apa. Nah, nanti kelihatan di kaca itu kamu senyum apa enggak. Terus inisiatif, terus kreatif, berbuat dan bereksperimen. Ini keberagamaan selanjutnya. Jangan apologi. Kalau tadi kan kesadaran terhadap dinamika. Oke, kalau ini sering terjadi, cuma membacanya harus utuh, jangan dipotong-potong. Ada baiknya kita ingat bahwa mengucapkan assalamualaikum tidak terus berarti Islam. Mengaji yang keras sehingga didengar orang banyak tidak harus berarti Islam. Menulis dengan huruf Arab tidak harus berarti Islam. Sok ikhlas, sok khusyuk tidak harus berarti Islam. Mengobrol ayat-ayat Al-Quran tidak terus berarti Islam. Pidato pakai sholawat tidak harus berarti Islam. Demikian pula sebaliknya, menyerang gadis pakai kerudung tidak terus berarti modern. Meremehkan pentingnya sholat tidak harus berarti modern. Membela ateisme tidak harus berarti modern. Menolak formalitas tidak terus modern. Mengkritik umat Islam tidak terus berarti modern. Membela orang yang dansa tidak terus berarti modern. Kita harus berani membebaskan diri dari dua tirani yang berdempet, katanya Ahmad Wahid. Yakni yang pertama tirani kesombongan. Sok Islam, tulen, sok ikhlas, sok modern, sok intelektual, sok moralis, sok suci, sok nukter, dan lain sebagainya. Sok bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa Barat. Ya, jadi kan banyak orang sok hari ini sombong. Oke, bekalnya hanya beberapa postingan sama beberapa cuitan Twitter, terus merasa sudah sangat Islam. Baru nyemplungin di masjid berapa, wah aku ternyata sekarang sodako ikhlas lagi. Baru, ya kan, sok modern termasuk sok intelektual, sok moralis. Ini sok namanya tirani kesombongan. Kebalikannya ada tirani ketakutan. Konservatif, ateis, kolot, kafir, mu'tazilah, disorientasi, lemah ideologi, imannya diragukan, sekuler, kebarat-baratan, dan lain sebagainya. Ini cirinya orang-orang yang takut, tidak mandiri, tidak punya jati diri. Kebalikannya, jadi dua-duanya jelek. Jangan mau terjebak oleh tirani kesombongan maupun tirani ketakutan. Jangan tertipu oleh parameter-parameter sementara. Mentang-mentang adanya enak terus wah orang soleh ini mesti. Mentang-mentang enggak, jangan gitu juga. Mentang-mentang kalau ngomong pakai istilah-istilah filosofis, wah ini dalam ini mesti gitu. Istilah itu pikirannya biasa wae. Nah, kita sering begitu mainnya. Jadi main serba mengeneralisir persoalan. Itu dikritik oleh Ahmad Wahid. Ya tidak usah begitulah. Melihatnya harus lebih komprehensif. Jangan hanya dari satu parameter kita simpulkan untuk banyak hal yang lain. Tirani kesombongan kita kritik, tirani ketakutan juga kita kritik. Jadi setelah memahami semuanya dalam beragama, yang harus kita lakukan apa? Pembaharuan. Ini kelanjutan dari keberagamaan tadi. Karena keberagamaan itu sifatnya manusiawi, hasil upaya kita memahami agama. Sementara kita ini tidak pasti baik, tidak pasti benar, punya banyak keterbatasan, maka cara kita memahami agama juga pasti juga tidak sempurna. Berarti apa? Kita harus terus belajar nambah ilmu biar keberagamaan kita semakin bagus. Itulah namanya pembaharuan. Jadi pembaharuan itu bukan kok terus Islam lama diganti Islam baru, bukan itu.
Tapi pemahaman kita yang lama terhadap agama yang mungkin masih sangat banyak kelemahannya, wong karena kitanya sendiri lemah, yang harus siap kita revisi terus menerus. Itulah namanya pembaharuan. Untuk bisa bergerak dari kondisi lama ke kondisi baru, kuncinya apa? Tadi berpikir, bertanya. Harus ada yang dipertanyakan, baru kan kamu terus bergerak memperbaiki. Makanya katanya Ahmad Wahid, suatu gerakan pembaharuan adalah satu gerakan yang selalu dalam keadaan gelisah, tidak puas, selalu mencari, bertanya tentang yang lebih benar dari yang sudah benar, yang lebih baik dari yang sudah baik. Dengan demikian proses pembaharuan ini merupakan proses yang tidak pernah selesai, tapi selalu menjadi selesai. Peninjauan kembali terus menerus terhadap pikiran-pikiran yang sudah ada, karenanya merupakan satu keharusan. Jadi kalau ada yang tanya, proyek pembaharuan Islam itu dimulai kapan, diakhiri kapan? Terus menerus. Kenapa? Ya karena kita berhadapan dengan diri kita sendiri yang serba terbatas. Yaumuhu khairun min amsihi. Kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin, itu nama lain dari pembaharuan. Kan ada game jadid imanaka, perbarui terus imanmu, itu pembaharuan. Iman yang baru itu kan diasumsikan lebih baik dari yang lama. Berarti apa? Kualitasnya meningkat terus. Itulah pembaharuan. Maka berislam yang bagus, kalau versinya Ahmad Wahid itu berislam yang selalu ada dalam proses memperbarui, selalu menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi pembaharuan itu bukan proses yang sekali jadi terus selesai, tapi proses yang selalu ke arah yang lebih baik. Jadi yang dinilai itu progresnya, bukan hasilnya. Kalau ada yang bilang, wah ini hasilnya sudah bagus, ini enggak, ini juga masih, wong ini budaya, masih karyanya manusia, masih bisa lebih bagus. Jadi finalnya kayak kalimat pertama tadi, waktu kita sakaratul maut itu baru sudah final, sudah tidak bisa diupdate lagi. Jadi kalau industri kan sekarang versi 4.0 itu, nah imanmu juga mungkin versi-versinya diperpanjang terus. Saya tidak tahu sekarang versi berapa. Semakin nambah ilmu, harusnya mungkin versinya semakin upgrade, semakin bagus dari sebelumnya. Kita lanjutkan. Saya pikir yang kita tuntut bukan sekedar reinterpretasi, tapi suatu transformasi ide-ide Islam pada zaman yang sedang berjalan. Walaupun begitu, pembaharuan yang kita lakukan harus objektif. Artinya bahwa ide-ide bagi adanya pembaharuan itu memang inherent dalam objek itu sendiri. Dalam hal ini ajaran Islam, dan sepanjang kemungkinan-kemungkinan yang diberikannya. Melampaui ini, maka ide-ide pembaharuan yang kita buat hanya bernilai sekedar karena perubahan dalam subjek, dalam hal ini pikiran kita sendiri, dan menjadilah Islam baru itu nanti sebagai Islam menurut kita sendiri dan Islam baru menurut Islam itu sendiri. Dan pasti kalian tidak paham. Ya, bayangkan buku harian itu kalimatnya luar biasa semacam ini. Jajarin sama buku harianmu. Ya. Paling buku harianmu isinya hari ini sisa 50.000. Terus ya. Isinya sisa duit belanja sama
PR sama apa. Bayangkan ya, serumit ini isinya buku harian. Ya sebenarnya nanti banyak beberapa di pergolakan itu bagian-bagian belakang ya, tentang perempuan, jatuh cinta cuma tidak berani ngomong, kemudian pacarnya dikawin orang lain juga ada. Ya kamu baca nanti di pergolakan di belakang itu kan, dia agak minder-minder gimana gitu, mau nembak khawatir ditolak, nggak ditembak itu kadung seneng, akhirnya diikhlaskan demi kebahagiaan kan gitu, Pak Dini Rawani. Oke, jadi gagasan-gagasan pembaharuan sebenarnya ya sama kayak tadi ya. Jadi Islam yang selalu diperbarui dengan kesadaran bahwa versi kita itu versi yang masih sangat layak untuk di-upgrade, karena kita sendiri manusia yang banyak kelemahan.